Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi semua mahasiswa yang mengontrak mata kuliah epidemiologi di program studi D3 Kesehatan Hewan Universitas Papua ya. Jadi ini materi pertama dari saya, yaitu konsep penyebab penyakit. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sebuah penyakit itu bisa terjadi, gitu ya. Pertama-tama sebelum saya menjelaskannya, yang terpenting adalah mengapa. Jadi mengapa materi ini penting ya. Jadi mengapa kita perlu mengetahui penyebab dari suatu penyakit. Karena yang pertama kita harus bisa merunut asal mula penyakit. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu artinya kita bisa mengetahui sebuah penyakit itu penyebabnya apa, gitu. Setelah kita bisa mengidentifikasi ini penyakitnya apa, maka kita juga akan bisa mengisolasi penyebab penyakit itu. Sehingga ini menjadi acuan untuk mengambil langkah penanganan suatu penyakit. Misalnya terjadi sebuah wabah ya. Terjadi sebuah wabah di mana ada banyak hewan yang sakit, demam, kemudian tidak lama mati dengan gejala A, B, C, D. Nah, kita perlu tahu ini penyebab penyakitnya apa, gitu, supaya kita bisa tahu bagaimana mencegah penyakitnya, kemudian bagaimana kita bisa menangani penyakit tersebut, gitu. Jika dari gejala A, B, C, D ini kita juga bisa menyimpulkan kira-kira organ apa yang perlu kita ambil, atau misalnya jika ada kematian maka organ apa yang perlu kita ambil, atau jika hewannya masih hidup maka bagian tubuh mana yang perlu kita ambil sampelnya, sehingga kita bisa menentukan penyebab dari sebuah penyakit ya. Mengisolasi, jadi mengisolasi itu maksudnya kita mengambil agen, kalau ini disebabkan oleh agen penyakit ya, mengisolasi apa yang menjadi penyebab dari sebuah penyakit. Nah, apa yang dimaksud dengan penyebab dari penyakit? Kebanyakan mahasiswa sering tertukar ya antara penyakitnya itu sendiri dengan penyebabnya. Jadi penyakitnya itu sendiri adalah sebuah gejala ya, sebuah hal-hal yang ditunjukkan dari hewan ketika dia menderita sebuah penyakit itu. Kalau penyebab penyakit itu adalah hal yang memegang peranan penting dalam timbulnya suatu penyakit. Jadi penyebab itu harus duluan, ya. Penyebab itu harus muncul duluan, baru akhirnya muncullah penyakit, begitu. Jadi misalnya kita pergi ke pasar karena kita lapar, atau maksudnya kita pergi ke pasar karena kita butuh berbelanja bahan makanan, gitu ya. Terus kemudian kita pergi ke pasar itu karena bahan makanan di rumah kita habis, gitu ya. Misalnya bahan makanan mungkin ada mahasiswa yang berbelanja seminggu sekali ya untuk bahan makanannya, tapi sepertinya jarang ya. Jadi misalnya ini contohnya saya ya, seminggu sekali saya berbelanja, maka bisa dibilang berbelanjanya itu adalah akibatnya, gitu. Kemudian penyebabnya adalah karena bahan makanan di tempat saya sudah habis, jadi saya pergi ke pasar. Jadi pergi ke pasar itu akibatnya, tapi yang menjadi penyebabnya adalah karena bahan makanan di tempat saya habis, gitu ya. Jadi sama demikian konsepnya dengan sebuah penyakit. Jadi sebuah gejala hewan misalnya mengalami diare, hewan mengalami demam atau kejang-kejang, gitu ya, itu penyakitnya. Tapi apa yang menyebabkan hewan itu kejang-kejang, apa yang menyebabkan hewan itu diare, gitu ya, itu adalah penyebab dari suatu penyakit. Jadi penyebab itu pasti muncul duluan kan. Jadi misalnya dia diare karena hewannya memakan makanan yang beracun misalnya ya. Jadi penyebabnya adalah makanan yang beracun, begitu. Sehingga pastinya makan makanan beracun duluan baru diare. Tidak mungkin diare dulu baru dia makan makanan beracun, kan pasti terbalik. Jadi penyebab sebuah penyakit itu harus duluan, kemudian akibat yang muncul ya. Nah, untuk sebuah penyebab penyakit gitu ya, itu harus necessary and sufficient. Apa itu necessary? Necessary itu artinya harus ada gitu ya.
Jadi penyebab sebuah penyakit itu harus ada dulu supaya penyakit bisa timbul, gitu. Jadi kalau tidak ada yang menyebabkan sebuah penyakit, ya tidak mungkin penyakit bisa timbul, seperti itu ya. Tapi belum tentu juga begitu ya. Misalnya penyebabnya ada, tapi kok hewannya tetap tidak sakit, gitu ya. Itu karena penyebabnya tidak cukup, gitu. Sehingga belum dapat menimbulkan penyakit. Misalnya penyakit diare ya pada pedet gitu. Penyebabnya apa? Penyebabnya misalnya bakteri E. coli gitu ya. Jadi penyebabnya bakteri E. coli. Ada bakteri E. coli-nya ada. Jadi tapi bakteri E. coli ini harus ada dalam jumlah yang cukup dulu. Jadi misalnya hanya 1-2 bakteri, mungkin ada beberapa pedet yang tidak sakit gitu karena daya tahan tubuhnya misalnya lebih bagus begitu ya. Jadi E. coli-nya harus banyak dulu baru muncul sebuah penyakit gitu ya. Tidak harus banyak, sebenarnya cukup ini artinya adalah ada pada jumlah yang penyakitnya bisa penyebabnya itu ada pada jumlah yang membuat penyakitnya bisa muncul gitu ya. Mungkin kata banyak dengan kata sedikit kan cukup relatif ya. Nah, jadi artinya seperti ini. Bila penyebab ada, tapi jumlahnya tidak cukup, maka penyakit tidak akan timbul. Gitu ya. Jadi misalnya tadi bakterinya ada, tapi jumlahnya sedikit, gitu. Sehingga dari pertahanan tubuhnya bisa melawan, sehingga penyakitnya tidak muncul. Jadi tidak muncullah diare. Seperti itu ya. Nah, untuk sakit itu sendiri, tadi kan penyebab ya, penyebab dari sebuah penyakit, sekarang kita mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan sakit. Sakit itu adalah mekanisme yang terjadi pada hewan ya, mekanisme adaptasi di mana dia gagal merespon sebuah stimulus atau tekanan, gitu ya, atau abnormalitas pada fungsi dan atau struktur organ dan atau jaringan. Misalnya di sini contohnya misalnya tulang tidak cukup lentur ya. Jadi ya pasti tulang itu kan keras ya, tidak lentur sehingga dia tidak cukup untuk mencegah terjadinya fraktur. Jadi saat ada benturan yang kuat maka tulangnya fraktur atau tulangnya patah begitu ya. Misalnya lagi adaptasi atau gagal merespon sebuah stimulus ya, misalnya stimulus tadi penyakit yang disebabkan oleh bakteri gitu ya. Jadi hewannya gagal merespon. Tadi kan saya beri contoh misalnya bakteri masuk tapi ada daya tahan tubuh gitu ya. Sehingga dia mampu merespon. Tapi bagaimana kalau misalnya dia gagal, dia tidak punya daya tahan tubuh. Jadi ketika bakteri masuk dia akan langsung sakit gitu ya. Jadi sakit itu adalah mekanisme dari hewannya ya, yang terjadi pada hewannya ketika dia tidak mampu merespon atau melawan gitu ya stimulus atau tekanan yang terjadi terhadap dia. Nah, bisa juga sakit itu karena ada abnormalitas atau fungsi, jadi ada gangguan gitu ya, misalnya gangguan pada ginjal itu sehingga hewannya sakit, atau gangguan pada sistem pernafasan sehingga hewannya misalnya batuk-batuk atau mengeluarkan ingus berlendir gitu ya, itu ada namanya abnormalitas ya, gangguan. Nah, dari masa ke masa begitu perkembangan teori atau asal mula sebuah penyakit itu beragam ya. Jadi banyak sekali para ilmuwan yang mengeluarkan teori penyakit ini muncul karena ini karena ini gitu ya. Nah, kebanyakan ada 6 ini ya, teori asal mula penyakit. Jadi ada yang menyatakan penyakit itu karena kontak dengan penderita. Jadi misalnya hewan A sakit karena hewan A menyentuh hewan B, kontak ya. Atau misalnya hewan A sakit karena hewan A ini anak dari hewan B sehingga terjadi kontak ya, induk dengan anak begitu. Tapi kok ada setelah teori ini muncul, ternyata ada juga yang bilang tidak selalu berkontak dengan manusia atau hewan yang sakit gitu ya. Misalnya dari lingkungan, ketika misalnya kita hujan gitu ya, mengalami hujan, kehujanan di jalan beberapa hari lalu kita sakit gitu kan.
Berarti penyakit muncul itu dari lingkungan gitu. Ini menurut Hippocratic teori. Nah, tapi ada juga yang namanya miasmatic teori ya. Miasmatic teori ini di mana dia menyatakan bahwa penyakit itu muncul dari gas-gas busuk yang ada di perut bumi gitu ya. Jadi menurut dia di bawah bumi ini ada gas yang menyebabkan timbulnya sebuah penyakit. Ini menurut dia ya. Kemudian ada epidemic teori di mana menurut ilmuwan ini cuaca dan lokasi geografis itu menyebabkan munculnya sebuah penyakit. Dan juga ada germ teori di mana menyatakan bahwa ada mikroorganisme dulu masuk maka terjadilah sebuah penyakit. Kemudian ada multi-cause teori, jadi interaksi dari banyak faktor. Jadi tidak hanya mikroorganisme kok, dari makanan yang banyak pengawet juga kita bisa sakit. Dari lingkungan, misalnya sinar ultraviolet yang berlebihan, kita bisa sakit, misalnya seperti itu ya. Jadi menurut dia banyak sekali. Jadi gabungan dari berbagai hal itu membentuk atau menyebabkan asal mulanya sebuah penyakit. Nah ini teori-teori yang ada. Namun dalam kuliah ini saya ingin kita fokus pada satu teori yang mana itu disebut segitiga epidemiologi atau sering juga disebut epidemiology triad atau trias epidemiologi ya. Jadi tiga istilah ini sama ya, segitiga epidemiologi, epidemiology triad atau trias epidemiologi. Jadi itu istilah yang sama, kita bisa gunakan secara berganti-gantian ya. Jadi ini merupakan teori asal mula penyakit yang bisa dibilang paling diakui oleh berbagai lembaga gitu ya, organisasi, termasuk juga dari Kementerian Kesehatan di Amerika Serikat. Mereka menyatakan disease causation atau penyebab asal mulanya sebuah penyakit ini mereka lebih mau melihatnya dari konsep segitiga epidemiologi itu. Nah, apa itu konsep segitiga epidemiologi? Jadi di bagian sudut-sudutnya ini ada 3 faktor gitu ya. 3 faktor di mana host atau inang ya, bahasa Indonesianya inang, kemudian faktor keduanya adalah agen ya, atau penyebab dari sebuah penyakit itu, kemudian juga environment. Jadi environment juga bisa menjadi sebuah penyebab dari penyakit. Apa itu environment? Environment itu dalam lingkungan ya. Jadi menurut teori ini perubahan dari satu komponen akan mempengaruhi kondisi yang lain gitu ya. Jadi misalnya ada perubahan lingkungan ya. Perubahan lingkungan akan menyebabkan inang itu lebih rentan terhadap sebuah penyakit. Kemudian agen penyakit itu menjadi lebih kuat gitu. Atau misalnya ketika agen penyakit itu muncul gitu ya, agen penyakit ini akan berada di lingkungan gitu. Kemudian agen penyakit ini berada di lingkungan dan akan menyebabkan inang ini akan terinfeksi atau mengalami penyakit gitu ya. Nah, inang itu artinya kalau di dalam ilmu kita ya, kesehatan hewan berarti inangnya adalah kita fokus pada hewan ya, jadi inangnya adalah hewan. Kalau di manusia ya inangnya adalah manusia gitu ya. Sehingga di sini bisa dibilang faktor-faktor yang mempengaruhi inang ini ada banyak, tapi ini di konteks manusia ya. Tapi kalau di konteks hewan, faktor apa yang mempengaruhi inang sehingga mengalami sebuah penyakit? Yang pertama adalah umur, sama ya dengan manusia. Jadi umur suatu hewan itu kalau dia tua atau dia muda itu sangat mempengaruhi kerentanan dia terhadap sebuah penyakit. Ya, jadi misalnya hewan yang muda lebih rentan terhadap tadi diare gitu ya. Kalau hewan yang tua lebih rentan terhadap apa? Hewan yang tua itu dia lebih rentan terhadap penyakit seperti radang sendi, diabetes, gitu ya, gagal jantung, gagal ginjal, itu terjadi pada hewan. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah seks ya. Seks itu adalah jenis kelamin. Jadi misalnya hewan betina lebih rentan terkena penyakit misalnya aborsi atau pengguguran, kan tidak mungkin hewan jantan mengalami aborsi, gitu ya. Atau hewan betina juga lebih rentan terhadap penyakit-penyakit menular seksual, misalnya seperti itu. Sedangkan kalau di jantan mungkin lebih jarang, karena misalnya di ternak jantan kita jarang sekali mengawinkan mereka, begitu, karena misalnya
betina-betinanya lebih sering dikawinkan dengan kawin suntik gitu ya, sehingga yang betina lebih sering mengalami penyakit menular seksual itu karena misalnya proses IB yang tidak baik, tidak steril, seperti itu ya. Kemudian faktor berikutnya adalah ras atau breed ya. Jadi misalnya apa ya? Misalnya anjing ya, anjing dengan ras-ras tertentu dia biasanya tidak bisa disuntik dengan Ivomec misalnya. Ada anjing dengan ras tertentu tidak bisa disuntik dengan Ivomec. Tapi kalau ras lain bisa aman-aman saja, yang penting dosisnya sesuai, misalnya seperti itu. Kemudian faktor inang yang lain adalah genetik, ya. Jadi ada 4 faktor yang paling sering ya mempengaruhi pada hewan ya. Jadi kondisi genetiknya hewan itu juga sangat mempengaruhi terjadinya sebuah penyakit. Masih banyak lagi ya, jadi penyakit-penyakit yang terjadi sebelumnya di masa lalunya dia, kemudian status imun dari sebuah penyakit. Kalau yang ini religion ini di manusia ya, agama, pekerjaan, status merit ya, di manusia. Kalau di hewan lebih seringnya yang di sini ya. Jadi, tadi umur, jenis kelamin, ras, itu kemudian genetiknya, penyakit-penyakit pada masa lalu atau dulu yang pernah dia terpapar, kemudian status imun, status vaksinasi itu juga mempengaruhi ya. Nah, kemudian kalau untuk agen sendiri ya, kalau untuk agen sendiri ada beberapa faktor, jadi faktor biologi seperti misalnya bakteri atau virus ya, jadi mikrobiologi seperti bakteri, virus, prion itu menjadi agen dari sebuah penyakit. Namun sekarang ada agen penyakit lagi yang namanya kimia ya, agen kimia seperti agen beracun gitu ya, agen-agen yang bisa memicu kanker gitu, atau misalnya bahan kimia yang ada pada vaksin atau bahan kimia yang ada pada makanan gitu ya, pengawet-pengawet yang ada pada makanan hewan itu bisa menyebabkan munculnya sebuah penyakit. Tapi jangan salah ya, bukan berarti vaksin itu menyebabkan penyakit, tadi saya sempat sebut ya, tapi ada beberapa penelitian yang menyatakan pada beberapa hewan ada jenis-jenis vaksin tertentu, tapi tidak semua hewan ya, jenis-jenis vaksin tertentu yang nantinya akan memicu kanker gitu. Nah, kemudian fisik ya. Jadi fisik ini seperti apa? Jadi misalnya trauma atau injury atau apa ya, benturan gitu ya, atau radiasi sinar matahari. Ada hewan-hewan juga yang mengalami yang namanya kanker kulit gitu ya, karena mungkin dia lebih sensitif terhadap radiasi sinar matahari. Kemudian juga ada api. Nah, kalau nutrisional ini artinya misalnya kelebihan nutrisi ataupun kekurangan nutrisi, ya. Nah, untuk lingkungan sendiri faktor-faktor yang mempengaruhi adalah misalnya suhu udara, kelembapan, kemudian ketinggian, ya. Jadi hewan-hewan yang ada pada daerah pegunungan itu kondisi sel darah merah hemoglobinnya berbeda dengan hewan-hewan yang ada di daerah pesisir, misalnya seperti itu ya. Kemudian kepadatan di kandang, ya. Kemudian rumahnya bagaimana, bersih atau kotor, gitu ya, kandang ya, housing. Lingkungannya seperti apa? Apakah ada hewan lain yang diternakan di sekitar dia? Ada spesies lain yang berdekatan dengan dia? Itu lingkungan sangat berpengaruh ya. Kemudian air, gitu ya, air, kemudian bahan-bahan makanan yang mereka makan. Ada juga ini ya, radiasi, polusi, dan juga suara. Itu sangat mempengaruhi. Jadi penyakit akan muncul ketika keseimbangan dari 3 hal ini terganggu. Nah, tadi seperti saya bilang ya, model ini, model segitiga epidemiologi ini awalnya hanya cocok digunakan untuk penyakit infeksi menular tadinya. Namun seiring dengan berkembangnya waktu gitu ya, dari waktu ke waktu, segitiga epidemiologi ini juga bisa berupa tadi bahan kimia, bahan fisika, dan nutrisi, sehingga dia tidak hanya cocok untuk penyakit infeksi menular, tapi juga oleh penyakit-penyakit lain akibat keterpaparan kimia, fisika, ataupun nutrisi ya. Jadi
Di dalam sini terlihat bahwa komponen agen ini dipersepsikan sebagai faktor utama yang menjadi penyebab sebuah penyakit. Walaupun harus diingat bahwa tiga hal ini harus seimbang, gitu ya. Jadi bukan hanya agennya saja. Agen bisa saja berada di lingkungan kita, gitu ya. Agen bisa saja ada di hewan lain atau di manusia yang lain, gitu. Tapi sebenarnya kalau lingkungannya bersih, kalau kitanya punya daya tahan tubuh bagus, sebenarnya agennya tidak berpengaruh, gitu ya. Jadi sebenarnya agen bukan faktor utama dari penyebab penyakit. Ketiga hal ini harus seimbang, gitu ya, sehingga tidak ada penyakit. Nah, apa itu keterpaparan dan kerentanan? Bahasa Inggrisnya exposure and susceptibility ya. Jadi keterpaparan atau exposure itu adalah kondisi di mana inang, sekali lagi inang ini harus diingat di konteksnya hewan ya, kondisi di mana inang mengalami kontak atau dia terpapar dengan agen penyakit. Ya, jadi bisa agen penyakit ini dibawa oleh vektor. Vektor itu misalnya nyamuk, ya, lalat, gitu, yang membawa, gitu ya, bisa melalui vektor ataupun bisa melalui fomites. Fomites itu adalah benda-benda mati yang di mana agen penyakit bisa menempel di situ. Jadi misalnya virus dari hewan A ke hewan B bisa pindah misalnya dari jas dokter hewannya, gitu ya. Atau misalnya bakteri dari kandang A, dari kandang sapi A ke kandang sapi B bisa pindah karena sepatu boot kita tidak dicuci. Jadi itu fomites ya. Jadi sapinya terpapar sebuah agen penyakit karena dibawa oleh vektor atau fomites. Nah, bisa juga keterpaparan ini dipengaruhi dari jarak ya, jarak atau kerapatan. Tadi misalnya kalau kandangnya terlalu padat gitu, sehingga dia lebih terpapar, lebih sering terpapar. Tapi kalau kandangnya luas, dia misalnya di padang pengembalaan, di mana dia luas, bebas gitu ya, mungkin dia lebih jarang terpapar gitu. Kemudian frekuensi. Frekuensi ini adalah seberapa sering sih hewan itu terpapar sebuah penyakit. Lalu durasi, berapa lama dia terpapar agen tersebut, ya. Kemudian volume dan jumlah. Nah, kalau kerentanan, tadi keterpaparan ya. Kalau kerentanan definisinya adalah kondisi sistem imun ya yang lemah terhadap suatu substansi atau mikroorganisme. Imun siapa yang lemah? Imunnya inang. Jadi saya mungkin bahasakan lagi seperti ini ya. Kondisi sistem imun inang yang lemah terhadap suatu substansi atau mikroorganisme yang tadi yang terpapar pada inang atau hewannya, gitu ya. Jadi semakin rentan hewan terhadap sebuah penyakit, gitu ya, artinya imunnya dia lemah, gitu ya, daya tahan tubuhnya lemah, artinya dia semakin rentan ya. Nah, semakin rentan suatu hewan terhadap sebuah agen, gitu ya, agen penyakit, maka semakin mudah hewan itu menjadi sakit, gitu ya. Nah, faktor terkait lainnya itu namanya coping mechanism. Coping mechanism itu apa? Itu adalah mekanisme inang melawan keterpaparan suatu penyakit, ya. Sehingga bisa disimpulkan penyakit itu akan timbul bila inang itu rentan, ya. Bila inang itu rentan, tadi ya, imunnya lemah gitu, dan juga bila inangnya terpapar gitu. Kalau imunnya lemah tapi dia tidak terpapar tidak masalah, ya. Kalau misalnya dia terpapar tapi imunnya kuat juga tidak masalah. Jadi harus terjadi dua-dua. Jadi dianya rentan, inangnya rentan, dan juga inangnya terpapar suatu agen penyakit. Nah, jadi seperti ini ya, kalau tidak rentan dia sistem imunnya dapat melawan agen penyakit, kalau tidak terpapar ya penyakitnya tidak muncul. Oke, ini adalah kuis yang nanti akan kalian jawab melalui Google Form. Pertanyaannya akan saya ulang lagi di Google Form. Jadi, apa saja komponen trias epidemiologi? Kemudian sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit pada suatu inang, ya. Kemudian 3 faktor yang mempengaruhi munculnya penyakit dari lingkungan. Kemudian 4 kelompok agen penyakit dan berikan masing-masing 1 contoh. Tadi ada 4 ya, saya sebut kelompok agen penyakit. Kemudian contohnya masing-masing 1. Nah, apa yang dimaksud dengan keterpaparan dan apa yang dimaksud dengan kerentanan, ya? Ini nanti silakan dijawab di Google Form.
Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui alamat email saya di sini. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.